lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen video ini. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Ya teman-teman, senang banget rasanya bisa berbagi bersama kalian pejuang CPNS Formasi 2019 ya teman-teman ya. Mungkin bagi sebagian orang gitu ya, perjalanan untuk menjadi ASN Formasi 2019 ini tuh begitu melelahkan gitu ya, karena ini udah hampir setahun nih ya teman-teman dari pertama kali dapat info kalau ada bukaan CPNS 2019, terus seleksi administrasi gitu ya, udah hampir setahun gitu. Dan kita udah ngelewatin yang namanya SKD, alhamdulillahnya kita masuk 3 kali formasi gitu ya. Dan aku rasa ini adalah kesempatan emas buat kita semua yang bisa lolos untuk seleksi ke SKB gitu. Nah teman-teman, hari ini aku mau kasih video yang spesial untuk kalian semua tentang bocoran kisi-kisi nih dari Menpan RB yang beberapa waktu lalu udah ke-share ya di berbagai sosial media gitu. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang belum tahu atau belum join grup Telegram ataupun grup WhatsApp gitu. Makanya aku share juga di sini gitu ya teman-teman. Nah, jadi dari Permenpan RB itu kalian kan bingung kan mau pakai yang Permenpan yang lama atau yang baru. Nah, kalian bisa cek videonya di videoku sebelumnya ya. Aku taruh di description box ya teman-teman ya. Nah, kita hari ini akan lebih spesifik nih teman-teman, karena juga banyak yang request ya untuk Kak, ini kan kisi-kisinya tuh bener-bener singkat nih, cuman poin-poin gitu ya, ada 8 poin gitu. Terus kalian masih bingung juga nih, ini belajarnya gimana atau dari mana, dari peraturan atau dari undang-undang yang mana gitu kan. Nah, ini aku coba rangkumin untuk kalian semua. Kalau misalnya nanti masih belum lengkap, nanti bisa kalian komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ini teman-teman yang aku maksud. Jadi ada semacam surat edaran ya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2020. Di sini halnya adalah tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019 untuk yang pusat maupun daerah. Jadi kalau yang daerah sih biasanya nih dari cerita teman-teman aku yang sudah pernah lolos CPNS, itu yang daerah itu biasanya hanya CAT aja gitu. Kalau yang pusat itu nanti ada tambahan kayak interview kayak gitu. Tapi ini spesifiknya untuk yang CAT-nya ya. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu nih, CAT-nya itu hampir sama kayak SKD gitu ya ngerjainnya. Terus jumlah soalnya itu ada 100 soal dengan waktunya itu 90 menit. Itu ya teman-teman. Jadi satu soal itu nggak nyampe 1 menit gitu ya, harus dikerjain gitu. Makanya penting banget buat kita semua itu untuk latihan soal, tryout gitu. Kalau aku sendiri pun aku juga ikut tryout ya teman-teman. Bahkan yang berbayar juga aku coba ikutin gitu, karena buat sumber belajar tambahan aku gitu. Nah teman-teman, ini kita lihat ya untuk kisi-kisinya. Kita lihat di kolom yang samping, itu ada nama jabatan fungsional dan dasar Permenpan RB-nya. Jadi ada jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama, ada penyuluh pertanian pemula, sama penyuluh pertanian terampil. Nah itu dasar Permenpan RB-nya adalah Permenpan nomor 2 tahun 2008. Ya teman-teman, sudah tercantum di situ gitu, jadi lebih jelas lagi untuk belajarnya kalian. Nah tapi ada juga materi-materi pokoknya ini. Yang pertama ada, aku lihat dari yang penyuluh pertanian ahli pertama ya teman-teman ya.
Jadi ada regulasi atau kebijakan penyuluh pertanian, kemudian pertanian secara umum, kemudian program penyuluh pertanian, kemudian penyusunan materi dan penggunaan media, kemudian metode penyuluhan pertanian, selanjutnya ada prinsip evaluasi kegiatan pertanian, selanjutnya ada prinsip kelembagaan penyuluh pertanian, dan yang terakhir ada prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluhan pertanian. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu ya. Ini yang pertama ya, tentang kebijakan penyuluh pertanian. Jadi kebijakan penyuluh pertanian itu menurut aku tentang peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan penyuluh pertanian. Itu. Yang pertama ini yang paling banget wajib dipelajari adalah tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan atau SP3K pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Ini lengkap banget teman-teman tentang definisi-definisi dari penyuluhan itu apa, penyuluh itu apa, kayak gitu. Terus, kalian juga wajib banget tahu tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Itu ya teman-teman. Itu bisa kalian lihat pada Permenpan nomor 2 tahun 2008. Itu yang peraturan lama ya. Atau kalian juga bisa nih buat perbandingan, buat belajar juga Permenpan terbaru yaitu Permenpan nomor 35 tahun 2020. Gitu. Kalau kalian mau tahu ringkasnya, linknya aku taruh di description box atau bisa kalian cek di iCard ya. Aku udah pernah bikin videonya soal tugas, fungsi, kegiatan penyuluh pertanian gitu ya. Kalian bisa cek. Kemudian kalian bisa cek juga di Permentan nomor 35 tahun 2009, Permentan nomor 72 tahun 2011. Itu ya teman-teman. Oh ya, kalau kalian mau tambahan juga tentang penyuluh pertanian swasta dan swadaya, itu kalian bisa cek di Permentan nomor 61 tahun 2008. Ya teman-teman. Jadi kalian kan nanti akan menjadi penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian khususnya PNS ya teman-teman ya. Gitu. Tapi kalian juga harus tahu nih ada penyuluh pertanian swadaya dan swasta juga gitu. Dan hubungan kerja atau mekanisme kerjanya dengan kalian nanti sebagai penyuluh pertanian PNS itu seperti apa nanti bisa dicek di Permentan tersebut gitu. Untuk yang kedua itu adalah tentang pertanian secara umum. Jadi kalau pertanian secara umum tuh kayaknya luas banget teman-teman ya. Tapi ini aku ringkaskan berdasarkan apa yang sudah aku pelajari dan juga dari latihan soal dan tryout itu yang sering keluar gitu ya teman-teman. Jadi biar belajarnya nggak terlalu luas atau terlalu makan banyak waktu gitu ya. Tapi ini bisa buat jadi acuan kalian gitu. Tapi kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Itu jadi yang pertama itu tentang benih ya teman-teman. Itu biasanya ada ditanyain tentang label benih gitu. Itu kalian bisa cek tentang benih ini di Permentan nomor 12 tahun 2018 dan juga untuk subsidi benih itu Permentan nomor 4 tahun 2016. Atau kalau kalian mau tahu tentang benih nanti bisa cek di video aku yang materi SKB CPNS penyuluh pertanian yang ke-11. Selanjutnya ada tentang pupuk dan pestisida itu Permentan nomor 1 tahun 2019. Oke teman-teman, terus kalau pupuk ini nanti ada tentang pupuk bersubsidi ya teman-teman. Nanti bisa cek di Permentan nomor 1 tahun 2020. Itu di situ ada pengalokasian pupuk bersubsidi dari pemerintah dan juga ada HET atau harga eceran tertinggi dari pupuk-pupuk yang disubsidi oleh pemerintah. Itu dihafalin aja teman-teman untuk harga-harganya itu sering keluar. Tuh. Nah, untuk pupuk sama pestisida ini bisa juga teman-teman cek di video aku yang pernah aku buat. Kalau tentang pupuk itu di materi yang ke-14. Kalau yang tentang pestisida itu di pengendalian OPT materi ke-16 ya teman-teman. Selanjutnya ada perlindungan lahan, itu UU nomor 41 tahun 2009. Nah, di perlindungan lahan ini juga biasanya
tentang lahan itu ada kayak lapisan-lapisan tanah gitu-gitu. Kalian juga bisa cek di video aku yang materi SKB CPNS Penyuluh Pertanian yang ke-12 ya teman-teman, tentang pengolahan lahan. Selanjutnya ada tentang perlindungan petani, itu UU nomor 19 tahun 2013. Selanjutnya lagi ada sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Itu bisa cek di UU nomor 22 tahun 2019. Atau kalau kalian mau tahu juga tentang budidaya pertanian berkelanjutan, bisa cek di materi SKB CPNS yang ke-10 ya teman-teman, yang udah aku buat videonya. Selanjutnya ada tentang pangan, itu UU nomor 8 tahun 2012. Selanjutnya ada tentang harga gabah ya teman-teman. Harga gabah itu nanti kalian bisa cek di Permendak nomor 24 tahun 2020. Itu juga sering keluar sih teman-teman tentang gabah kering panen, gabah kering simpan, gabah kering giling, dan harga-harganya. Itu juga seperti tadi yang pupuk tadi ya, bisa dibuat tabel, kemudian dihafalkan lah gitu. Selanjutnya itu tentang program-program Kementerian Pertanian gitu ya teman-teman. Salah satunya yang paling in banget itu adalah tentang Kostratan atau Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Itu bisa cek di Permentan nomor 49 tahun 2019 dan Kepmentan nomor 13 tahun 2020. Atau kalau kalian mau lihat juga di video belajar aku, itu di materi yang ke-9 ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada tentang asuransi pertanian. Itu ada AUTP sama AUTSK. Itu kalau AUTP di Kepmentan nomor 2 tahun 2020. Kalau AUTSK itu Kepmentan nomor 1 tahun 2020. Atau kalau kalian mau lebih ringkasnya, bisa tonton video aku di materi yang ke-17. Selanjutnya ada tentang kalau kalian mau tahu tentang UMKM gitu ya, itu bisa cek di Permentan nomor 7 tahun 2020. Kemudian kalian bisa cek juga nanti tentang program-program pemerintah yang lain ya teman-teman, tentang KUR, tentang Gedor Horti, Grati X, Grasida, terus Belajar, terus Propak Tani, terus Tanimas, terus banyak lagi ya teman-teman. Kalian bisa cek nih di video belajar yang pernah aku buat, itu tentang program-program Kementerian Pertanian di materi SKB yang ke-8. Selanjutnya ada juga nih lain-lain ya teman-teman, kayak ada nama-nama Latin gitu, kayak misalnya nama-nama komoditas, terus nama-nama Latinnya dari komoditas perkebunan, terus dari kayak rempah-rempah gitu. Coba aja beberapa nama Latin itu coba di list gitu ya teman-teman, dibaca-baca aja gitu. Kemudian kayak selanjutnya itu tentang peternakan gitu ya, ada sedikit juga tentang peternakan teman-teman, kayak tentang obat-obat hewan ataupun penyakit itu sih. Atau tentang program Kementan yang tentang ini ya, Sikomdan itu ya teman-teman, atau Siwap itu juga bisa dipelajari. Oke teman-teman, sama juga kalian baca-baca aja tentang pertanian yang secara umum yang mungkin belum aku cantumin, bisa teman-teman ini ya komen di bawah ya teman-teman. Selanjutnya itu ada tentang program penyuluhan pertanian. Itu bisa dicek di Permentan nomor 3 tahun 2018 dan Permentan nomor 47 tahun 2016. Atau kalau kalian mau lebih ringkas, nanti bisa cek di materi SKB CPNS Penyuluh Pertanian yang ketiga ya teman-teman. Udah aku bikinin videonya. Selain itu, selain tentang programannya ini, kalian juga belajar nih tentang identifikasi potensi wilayah dan rencana usaha tani juga wajib dipelajari ya teman-teman. Bisa cek di materi SKB CPNS yang kedua yang udah aku buat. Oke. Yang keempat adalah tentang penyusunan materi dan penggunaan media.
ini biasanya banyak tentang pengertian dari media-media atau dari bahan materi penyuluhan ya, kayak brosur, terus leaflet, folder, dan lain sebagainya gitu. Kalian bisa cek di Permentan nomor 35 tahun 2009. Itu ya teman-teman. Atau kalau kalian mau cek juga di video belajar yang pernah aku buat, bisa cek di materi SKB CPNS yang keempat ya teman-teman ya. Selanjutnya yang kelima ada metode penyuluhan pertanian. Itu bisa cek di Permentan nomor 52 tahun 2009. Atau kalian bisa cek di materi SKB CPNS Penyuluh Pertanian yang keempat. Bisa cek ya teman-teman, sambil dilihat di channel aku videonya. Selanjutnya ada yang keenam, itu prinsip evaluasi penyuluh pertanian. Itu kalian bisa cek di Permentan nomor 91 tahun 2013. Yaitu tentang evaluasi kinerja penyuluh pertanian. Kemudian yang ketujuh ada prinsip kelembagaan penyuluh pertanian. Jadi kelembagaan penyuluhan itu kalian bisa cek di UU nomor 16 tahun 2006. Itu ada ya teman-teman, ada tentang kelembagaan. Kemudian di Permentan nomor 3 tahun 2018 juga ada tentang kelembagaan penyuluh. Kemudian kelembagaan penyuluh itu kan nanti ada kelembagaan penyuluh dari pemerintah, ada swasta sama swadaya. Nah, yang swadaya itu adalah salah satunya ada kelembagaan petani. Itu kalian bisa cek di Permentan nomor 67 tahun 2006. Itu teman-teman. Kemudian kalian pelajari juga nih tentang dari kostratan. Itu kan nanti juga ada istilah kostrawil, kostrada, kostratani gitu. Itu juga bisa digunakan ya teman-teman. Itu kan juga sebenarnya setara dengan kelembagaan penyuluhan di masing-masing tiap administrasi pemerintahan gitu ya, kayak di provinsi, kabupaten kota, ataupun di kecamatan. Kalian bisa cek juga untuk kelembagaan penyuluh yang swadaya atau kelembagaan petani itu di materi SKB penyuluh pertanian yang ke-6. Atau yang kelima juga ada teman-teman tentang kelembagaan penyuluh. Oke, yang terakhir ada yang ke-8, itu ada prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluh pertanian. Itu bisa cek di Permentan nomor 3 tahun 2018. Itu ya teman-teman. Jadi dicatat ya semuanya ya. Kalau kalian pasti mesti bertanya-tanya, Kak minta filenya dong gitu kan. Oke teman-teman, aku udah taruh di linknya di description box. Itu nanti di situ termasuk juga ada materi-materi dari video-video yang pernah aku buat gitu. Aku bikinin dalam bentuk PDF spesial buat kalian semua. Semoga membantu. Oke teman-teman, jadi kita udah banyak nih ya bicara soal materi, kisi-kisi belajar gitu ya. Oke, kita agak refresh sejenak gitu ya teman-teman. Jadi ini ada info tambahan untuk kalian. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Oke, baiklah. Ini aku kasih tahu ya tentang surat edaran nomor 17 tahun 2020 dari Badan Kepegawaian Negara tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT-BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kan ini masih masa pandemi, so protokol kesehatan itu sangatlah penting gitu ya. Jadi kita wajib banget menjaga kesehatan. Nah, ini ada beberapa poin yang aku screenshot gitu yang perlu untuk kalian perhatikan, kalian pahami, kalian lakukan gitu.
Yang pertama nih, dari sisi sebelah mana nih, kiri ya. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu. Terus menggunakan face shield jika diperlukan. So, face shield itu opsional ya sebenarnya teman-teman. Tapi kalau aku sih prefer untuk tetap menggunakan face shield gitu. Sekarang kan juga banyak ya yang jual face shield, bisa dipakai karena kesehatan tuh penting gitu ya. Kita nggak tahu tuh ketemu sama orang-orang mana gitu kan. Mencegah itu lebih baik. Terus memperhatikan jaga jarak. Oke. Social distancing kita udah hafal di luar kepala. Terus menggunakan atau membawa hand sanitizer. That's okay. Mungkin kalian mikir, kan nanti tasnya disita nih dalam tanda kutip ya. Atau dititipin. Tapi kan nggak apa-apa, kita pas mau nitipin kita pakai hand sanitizer, nanti setelah itu kita pakai lagi. Dibawa aja. Terus bawa alat tes pribadi, dan tambahan sih, kalau misalnya nanti pas waktunya mau ibadah, terutama yang muslim yang mau sholat, bisa bawa alat ibadah sendiri gitu ya, lebih aman, sama sajadahnya juga. Kemudian pengukuran suhu tubuhnya itu nggak boleh lebih dari 37,3 ya teman-teman. Makanya jaga kesehatan sebelum tes itu penting banget. Dan aku berdoa ya teman-teman, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, bisa melaksanakan tes SKB itu dengan sehat walafiat, selamat gitu. Amin. Terus peserta seleksi juga, ini penting sih teman-teman, kalau yang kalian dari luar kota ya, tesnya harus ke ibu kota provinsi atau harus lintas kabupaten kota, itu kalian juga wajib memperhatikan kalau misalnya di daerah tersebut itu memerlukan protokol perjalanan gitu, kayak surat keluar masuk, kayak gitu. Itu juga perlu diperhatikan gitu. Jangan sampai karena hal-hal kecil nanti malah menghambat perjalanan gitu. Selanjutnya, ini ada saat pelaksanaan nih. Kalian datang dengan kondisi bersih. Ya pastilah ya, mandi. Ya bener, masa ya nggak mandi gitu kan. Terus menyiapkan dokumen, ini ya kita bahas nanti setelah ini. Kemudian wajib datang 60 menit sebelum seleksi dimulai. Kayak SKD ya. Intinya datang semakin cepat atau semakin lebih pagi, lebih awal, itu lebih baik. Biar kita nggak buru-buru, pikirannya nggak kacau, kita bisa fokus. Selanjutnya itu, ini kelengkapan atau dokumen yang perlu dibawa. Ini yang basic banget, yang harus banget dibawa, itu ada KTP asli. Atau kalau KTP-nya belum jadi atau gimana gitu, bisa pakai surat keterangan atau pakai surat atau kartu keluarga asli. Terus bawa kartu peserta. Kartu peserta ya, udah di print gitu. Kalau aku saranin ngeprintnya 2 atau 3 gitu ya. Kadang kan kita kadang lupa tuh yang ditandatanganin salah atau gimana gitu kan. Bawa cadangan. Terus lakukan scan barcode, mendapatkan PIN registrasi. Kemudian peserta menitipkan barang, it's okay. Terus peserta membawa pensil kayu. Gitu ya. Nah, ini buat apa sih teman-teman? Jadi pensil kayu ini itu kan kalau dulu itu pas SKD itu kan kita dikasih pinjem gitu kan, pensil sama kertas gitu kan. Tapi kan ini kan masa pandemi nih, biar pensilnya itu nggak buat bergantian, itu makanya kita bawa pensil sendiri. Itu sih teman-teman, setahu aku dari pengalaman dari teman aku, adik tingkat aku sih maksudnya, yang seleksi Dikdin itu loh. Jadi kan hampir sama kan teman-teman. Gitu. Nah, ini juga penting teman-teman, tentang tips and trick untuk menghadapi atau untuk berperang melawan SKB, dan kita harus memenangkannya. Nah, ini adalah hal-hal yang sedang dan akan aku lakukan, dan ini boleh kalian lakukan, boleh nggak juga sih ya, opsional teman-teman, jadi untuk insight kalian aja. Jadi yang pertama adalah kalian join ke grup-grup diskusi tentang SKB yang satu formasi dengan kalian. Kalau aku sendiri join di grup Telegram, karena itu lebih mudah sih teman-teman, dan di situ juga ada botnya, bot quiz gitu, jadi bisa ikutan quiz gitu, dan sharing dari teman-teman yang lain. Atau kalau yang ada grup WA juga bisa sih,
apapun lah, yang penting grup diskusi. Kemudian kalian juga harus latihan soal dan tryout, bisa yang gratis ataupun berbayar. Kalau aku ikutin semuanya gitu, yang gratis juga ada, yang berbayar juga aku coba gitu, untuk menambah referensi belajar aku. Karena semakin banyak latihan, insya Allah itu juga salah satu ikhtiar ya teman-teman. Jadi kita bisa dapat lebih banyak referensi jenis-jenis soal yang akan kita hadapi. Selanjutnya ada jaga kesehatan. Kesehatan itu penting. Kita harus jaga diri biar kita kayak tadi ya, suhunya nggak panas, nggak demam gitu ya, nggak nyampe 37 derajat. Kita harus jaga kesehatan itu dengan berolahraga rutin. Aku juga baru mencoba sih teman-teman, karena emang mungkin banyak ya dari kita yang kayak kadang males olahraga gitu. Kita biasain lagi aja, masih ada waktu teman-teman untuk 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita olahraga. Terus makannya juga diatur, kemudian jangan begadang. Walaupun agak susah sih, tapi coba deh biasain aja untuk beberapa minggu inilah gitu. Mencoba untuk tidurnya lebih cepat, biar bangunnya lebih pagi, terus pagi itu bangun kalau bisa jam 5, jam 6 gitu, biar pikirannya masih fresh. Kita coba hafalan, atau kita coba merefresh belajar kita gitu. Itu lebih efektif sih. Terus selanjutnya adalah jangan lupa untuk berdoa. Itu karena doa itu penting ya teman-teman. Mau gimana pun kita mengusahakan, kalau kita nggak berdoa ya sama aja gitu kan. Karena pada akhirnya kan segimanapun kita usaha ya pada akhirnya akan pasrah sama yang memiliki kuasa gitu. Ya kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, semoga diberikan kelancaran, diberikan hasil yang terbaik gitu. Terus yang terakhir ada prepare yourself. Prepare di sini ya merangkum dari semuanya. Kita mempersiapkan diri, belajar, terus olahraga, menjaga kesehatan, menjaga pola makan. Terus menjaga kesehatan mental juga penting. Gimana kita mengatur mood kita biar tetap bahagia, tetap senang. Terus abis itu kalian juga harus prepare untuk apa-apa aja nih yang harus dibawa saat pelaksanaan tes SKB ya gitu. Kayak yang tadi, kayak alat tulis, terus kartu ujian, terus KTP atau KK atau surat pengganti KTP, terus bawa tas itu yang ada hand sanitizer-nya, terus bawa masker nggak cuma 1 ya, 2 atau 3 cadangan ya, terus bawa face shield, terus pakai bajunya ya, atau seragamnya kan pakai hitam putih ya, itu juga perlu diperhatiin ya teman-teman. Itu terus apa lagi ya, mungkin kalian ada ide yang lain, tips and trick biar kita bisa sharing, biar kita bisa sama-sama mendapat manfaat gitu ya melalui sharing dari channel aku, dari komentar di bawah gitu. Coba kalian komen di bawah ya, kurang apa lagi persiapannya. Teman-teman, jadi kalau aku sih saranin ya, H-1 untuk tesnya itu coba deh nggak usah belajar, H-1 ya. Jadi kita persiapin, kita mau mati-matian dalam tanda kutip nih, belajarnya sekarang nggak apa-apa, tapi jangan lupa tetap istirahatnya kayak tadi ya, diperhatiin. Terus pas hari H-1 kita benar-benar refresh gitu. Kita membahagiakan diri kita sendiri aja. Kita berdoa, kita bikin diri kita seneng. Terus siap-siap apa-apa aja yang mau dibawa, kayak gitu aja. Terus langsung siap berperang gitu. Karena takutnya kalau misalnya H-1 masih belajar yang stres gitu kan, nanti mental kita yang kurang baik. Gitu sih teman-teman, itu saran dari aku. Kalau kalian mau ada tambahan, silahkan komen di bawah ya. Oke teman-teman, jadi udah sampai di penghujung video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman selama ini udah support channel aku. Terima kasih juga yang udah komen, kasih masukan. Maaf kalau misalnya belum semua request itu bisa aku tampung gitu ya.
Tapi aku udah berusaha untuk merangkum atau untuk memperbaiki apa yang mungkin belum pas. Oke teman-teman, kalau misalnya masih ada yang kurang dari kisi-kisi yang aku coba jabarkan tadi tentang peraturan perundangannya atau tentang hal-hal apa aja yang perlu dipelajari, kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Itu. Terus kalau kalian punya tips and trick juga bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, jangan lupa buat subscribe channel ini. Semoga channel ini juga semakin berkembang dan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Kalian bisa juga share ke teman atau saudara kalian yang mungkin mau menghadapi SKB CPNS formasi pertanian ataupun penyuluh pertanian yang belum tahu tentang channel aku, bisa di-share teman-teman. Tuh ya. Dan aku doain, termasuk aku juga sih yang mau berjuang untuk SKB tahun ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan, dan kita bisa melaksanakan tes SKB dalam keadaan yang sangat baik, dan kita bisa lolos jadi ASN tahun ini. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.